Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmuni, NIM 224011, ANE Fakultas Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum, pengertian dari sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang menyadari dasar atas asal mula terbentuknya hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari kebutuhan sosial, budaya, nilai-nilai moral, serta ketentuan formal yang mengaturnya. Sumber-sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya. Jenis-jenis sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi dari hukum, bersifat tidak langsung, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sejarah suatu masyarakat. Contoh, norma adat, nilai-nilai agama, perkembangan teknologi. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formal merupakan bentuk atau wadah di mana hukum itu dituangkan dan diakui keberlakuannya secara resmi. Sifatnya mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam proses hukum. Macam-macam sumber hukum formal. Pertama, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan perjanjian internasional, dan doktrin. Undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 45. Asal berlakunya undang-undang. Pertama, lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Lex superior derogat legi inferior dan lex specialis derogat legi generali adalah undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya. Dan yang ketiga, lex posterior derogat legi priori adalah undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama. Keempat, undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Karenanya, orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang bersangkutan. Kebiasaan, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu dan dianggap sebagai hukum. Di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Traktat, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih mengikat secara hukum. Menurut pendapat klasik, perbuatan traktat melalui 4 fase yang berurutan. Yang pertama, penetapan atau slating. Yang kedua, persetujuan masing-masing parlemen pihak yang bersangkutan. Yang ketiga,
mengikuti ratifikasi. Dan yang keempat, pengumuman atau pelantikan. Contoh, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang ditandatangani pada tahun 2016. Yang kedua, Konvensi Hak Anak Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Jenis hukum traktat terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya traktat bilateral, yaitu jenis traktat yang diadakan di antara dua negara. Pertama, perjanjian pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia yang berisi perjanjian dui kewarganegaraan. Kedua, perjanjian antara negara Indonesia dengan negara Vietnam tentang sebuah upaya meminimalisir tindakan illegal fishing yang ada di perairan laut Indonesia. Yang ketiga, perjanjian pembagian hasil antara PT Freeport Indonesia dengan negara Indonesia. Yang kedua, traktat multilateral, yaitu perjanjian traktat yang dibuat oleh lebih dari 2 negara. Perjanjian antara beberapa negara di Asia Tenggara tentang kerjasama di bidang budaya, ekonomi dan lain-lain. Perjanjian internasional tentang pertahanan yang dilaksanakan oleh beberapa negara di Eropa. Perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Perjanjian ekonomi antara anggota APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Dan yang ketiga, traktat kolektif atau terbuka, yang termasuk jenis traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian, namun tetap menjadi bagian dari pihaknya. Misalnya, Charter of the United Nations atau yang dikenal dengan Piagam PBB. Hal ini merupakan perjanjian banyak negara yang berisi tentang perdamaian dunia. Salah satu di antaranya Indonesia menjadi anggota yang ke-60. Jurisprudensi, putusan hukum atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri kemudian diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Kutret, ada 3 sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain. 1. Sebab psikologis. 2. Sebab praktis. Dan yang 3, sebab dirasakan sudah adil. Doktrin, pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam pembentukan atau penerapan hukum, tidak mengikat secara langsung, tapi tidak berpengaruh. Tidak mengikat secara langsung, tapi sangat berpengaruh. Mana hukum tertulis? Hukum yang dibuat secara formal. Hukum yang dibuat oleh suatu lembaga. Hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Mana hukum tidak tertulis? Hukum adat misalnya. Yaitu hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan yang lahir atau hukum yang kebiasaan yang lahir pergaulan masyarakat modern. Sekian presentasi yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.